korupsi, yang dimana sekarang Prabowo menciptakan satu pola baru. Memang dia memberangus korupsi, namun tetapi dia menciptakan satu korupsi terbaru yang terbentuk di dalam Badan Gizi Nasional, teman-teman semua. Bukan hanya itu, ada juga operasi merah putih, ada juga teman-teman lagi hidup mahasiswa. Sebagai bentuk revolusi pada hari ini, sebagai bentuk nyata perjuangan kita, mari kita buktikan langkah dan keseriusan kita terhadap aspirasi yang akan kita sampaikan. 10 langkah revolusi siap, teman-teman semua. Salam kebajikan. Saudara-saudara, kami datang ke sini bukan untuk mencari sensasi, bukan juga untuk mencari panggung, apalagi kebencian terhadap penyelenggara negara. Kami datang ke sini untuk menyampaikan suara rakyat, suara yang sulit didengar oleh pemangku kebijakan. Saudara-saudara, kami datang ke sini membawa tuntutan yang lahir dari keresahan rakyat, lahir dari kebutuhan pokok yang semakin mahal, namun pendapatan per kapita yang masih sama, yang lahir dari kebijakan yang tidak jelas hanya karena politik kekuasaan. Oleh karena itu, kami menyoroti beberapa kebijakan yang sudah kami tulis dalam kegiatan konsolidasi pada hari Jumat kemarin. Tuntutan kami yang pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan sementara serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan beli gizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih melalui audit independen dan transparan serta akuntabel. 2. Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu untuk mencabut pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Polri yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan demokrasi. 3. Menolak segala bentuk keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi 98 serta prinsip supremasi sipil. 4. Mendesak pemerintah dan Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan untuk mengambil langkah konkret terukur dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan melindungi daya beli masyarakat. Kelima, mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok yang semakin membebani rakyat. Dan yang terakhir, mendesak pemerintah untuk mengalihkan prioritas anggaran negara kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rakyat sebagai amanat konstitusi. Aliansi BEM Universitas Bung Karno menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional mahasiswa sebagai agent of perubahan dan agent of control. Itu saya pikir tuntutan-tuntutan kita ini berdasarkan hasil analisis, bukan karena ada masukan-masukan yang mungkin menurut Bapak Ibu ada tunggakan tuntutan dari luar. Untuk adik-adik dari kepolisian, sekali lagi saya tegaskan untuk adik-adik dari kepolisian untuk lebih kooperatif ya, dan untuk lebih tertib ya. Kami datang, sekali lagi, kami datang hanya membawa poin tuntutan saja. Kami datang hanya membawa suara-suara akademis. Kami tidak membawa senjata, kami tidak membawa peledak, apalagi barang-barang yang dapat menimbulkan ancaman yang seharusnya kalian amankan, adik-adik dari kepolisian. Baik, kawan-kawan, setelah orasi singkat, kritis, dan ilmiah yang sudah disampaikan oleh orator-orator sebelumnya, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kawan perjuangan saya, kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Bung Karno, kepada kawan
waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat bapak-bapak kepolisian yang telah membersamai aksi kita pada sore hari ini, dan kemudian saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, bung-bung saya yang selalu setia untuk menyuarakan apa yang menjadi seharusnya kita dapatkan, teman-teman semua. Mungkin tadi sudah jelas disampaikan oleh beberapa orator sebelumnya, bahwasannya berdirinya kita di sini bukan tanpa sebab, melainkan karena keresahan masyarakat yang terjadi per hari ini, yang dimana Indonesia sudah cukup carut-marut, teman-teman semua. Kita sebagai mahasiswa Universitas Bung Karno, seperti apa yang disampaikan oleh para founder, yaitu Bapak Bung Karno, perjuangan tidak pernah mengenal titik akhir. Inilah bentuk dari nyata para mahasiswa Universitas Bung Karno selalu berjuang dan selalu menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, teman-teman semua. Mungkin tadi sudah dijelas kebobrokan pemerintah yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, yang dimana sekarang Prabowo menciptakan satu pola baru. Memang dia memberantas korupsi, namun tetapi dia menciptakan satu korupsi terbaru yang terbentuk di dalam Badan Gizi Nasional, teman-teman semua. Bukan hanya itu, ada juga Operasi Merah Putih, ada juga teman-teman lagi, bukan hanya itu, militerisme yang sekarang bisa masuk ke ranah sipil, yang seharusnya tentara cukup menjaga negara, namun tapi tentara bisa menjaga dapur, teman-teman semua. Bayangkan teman-teman semua, tentara saja bisa menjaga dapur. Kenapa kita sebagai mahasiswa agent of change and agent of control yang selalu dibatasi suara-suara dan keresahan kita terhadap negara yang sedang carut-marut ini, teman-teman semua. Mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Plato, negara akan hancur ketika pemerintahnya tidak lagi mencintai keadilan, melainkan mencintai kaum dan golongannya sendiri, teman-teman semua. Yang kita ketahui dan kita lihat, teman-teman semua, per hari ini para pejabat-pejabat kita yang ada di DPR, yang ada di istana negara, hanya mementingkan golongan-golongannya sendiri tanpa mementingkan rakyat-rakyat kecil, teman-teman semua. Kita sebagai masyarakat yang selalu tertinggal, yang selalu terbelakangi, tidak pernah diperhatikan oleh pejabat-pejabat yang selalu membesarkan perutnya mereka tanpa memikirkan kita yang selalu busuk lapar, teman-teman semua. Teman-teman semua, apakah teman-teman masih semangat? Hidup mahasiswa! Hidup! Sebagai bentuk revolusi pada hari ini, sebagai bentuk nyata perjuangan kita, mari kita buktikan langkah dan keseriusan kita terhadap aspirasi yang akan kita sampaikan. 10 langkah revolusi, siap teman-teman semua? Siap teman-teman semua? Siap, mari kita mulai. 1, revolusi. Cukup teman-teman semua, cukup teman-teman semua, cukup teman-teman semua. Mau bagaimanapun, mau sekeras apapun kita di lapangan, mau bagaimanapun, mau sepanjang apapun aspirasi kita yang kita sampaikan, tetap saja para pejabat-pejabat tidak akan pernah mendengarkan apa yang menjadi keresahan kita pada hari ini, apa yang menjadi keresahan kita pada hari ini, melainkan mereka hanya mementingkan golongannya sendiri, teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya sampaikan, tetap semangat, dan mungkin cukup teman-teman semua, cukup simpan tenaga teman-teman semua, kita simpan tenaga untuk perjuangan yang lebih besar. Cukup teman-teman semua, karena perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita akan terus berlanjut sampai apa yang menjadi keresahan kita tersampaikan dan dilaksanakan, teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kami datang ke sini bukan untuk mencari sensasi, bukan juga untuk mencari panggung, apalagi kebencian terhadap penyelenggara negara. Kami datang ke sini untuk menyampaikan suara rakyat, suara yang sulit didengar oleh pemangku kebijakan. Saudara-saudara, kami datang ke sini membawa tuntutan yang lahir dari keresahan rakyat.
lahir dari kebutuhan pokok yang semakin mahal, namun pendapatan per kapita yang masih sama, yang lahir dari kebijakan yang tidak jelas hanya karena politik kekuasaan. Oleh karena itu, kami menyoroti beberapa kebijakan yang sudah kami tulis dalam kegiatan konsolidasi pada hari Jumat kemarin. Tuntutan kami yang pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan sementara serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan beli gizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih melalui audit independen dan transparan serta akuntabel. 2. Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu untuk mencabut pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Polri yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan demokrasi. 3. Menolak segala bentuk keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi 98 serta prinsip supremasi sipil. 4. Mendesak pemerintah dan Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan untuk mengambil langkah konkret terukur dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan melindungi daya beli masyarakat. Kelima, mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok yang semakin membebani rakyat. Dan yang terakhir, mendesak pemerintah untuk mengalihkan prioritas anggaran negara kepada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rakyat sebagai amanat konstitusi. Aliansi BEM se-Universitas Bung Karno menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional mahasiswa sebagai agent of perubahan dan agent of control. Itu saya pikir tuntutan-tuntutan kita ini berdasarkan hasil analisis, bukan karena ada masukan-masukan yang mungkin menurut Bapak Ibu ada tunggakan tuntutan dari luar.